Halo, masih bersama saya Bayu Romito dan Bintang Ramadava. di channel From There University. Kali ini kami berdua akan memberikan informasi seputar kampus Universitas Negeri Jember. Oke, ada kita Bintang Ramadava di sini nih. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota atau juga disingkat PWK. Oke, PWK Universitas Negeri Jember. Oke, Kak, ada ya nama bahasa Kak. Oke, kita perkenalkan diri Kak, Bintang Ramadava asal dari mana, yang namanya? Asal dari Cilacap, SMA-nya SMA Negeri Cilacap. Oke. Untuk Kak sendiri nih, Kak Bintang Ramadava sendiri, kenapa sih Kak ambil PWK di Universitas Jember? Yang pertama mungkin kalau kenapa ambil PWK ya karena suka sama silabus kurikulumnya gitu, kayak apa yang dibelajarin itu aku suka. Terus alasan di Jember itu karena kebetulan PWK ini tuh baru ada di universitas besar gitulah. Dan bahkan nggak semua universitas besar ini ada PWK. Nah, jadi kan kalau pas kita PWK tahun aku kan kayak sekarang nih kita tuh nggak dapet skornya dulu baru daftar, tapi kita udah daftar dulu baru skornya itu tahu kita kan. Jadi aku bisa mungkin itu gimana caranya bisa lolos gitu. Nah, jadi aku pas itu pilih PWK UNED itu karena ya aku lebih fokus ke prodinya daripada ke UNED. Karena kan kalaupun kita ngambil di UNED ternama tapi prodinya kita nggak kan sama aja kan. Akhirnya aku yang pertama itu ITB yang kampus Cirebon, ambil PWK juga. Terus yang kedua PWK UNED itu gara-gara passing grade itu jauh dari yang pertama. Karena ya itu lagi kembali lagi itu strategi dan strateginya akhirnya dapat pilihan kedua. Oke, terima kasih Kak Bintang Ramadava. Tadi lagi Kak, apa itu sih Kak yang dipelajari di PWK ini? Banyak sih, jadi kita harus tahu dulu dalam suatu pembangunan itu ada melibatkan berbagai macam insinyur lah istilahnya. Ada yang mereka yang berlatar belakangkan arsitektur, teknik sipil, bahkan lingkungan. Nah, kalau kita ini perencana ini kita itu basisnya itu adalah merencanakan hal-hal yang diperlukan dari suatu pembangunan itu. Kayak misalnya kita lihat dulu nih, apakah lahan ini cocok atau enggak dibangun, kemudian karakteristik wilayahnya bagaimana, apakah bisa dibangun, kemudian kita nanti juga mengevaluasi bagaimana keadaan sosial, terus karakteristik wilayah itu sendiri. Nantinya kita juga bakalan memetakan wilayah itu. Jadi lebih seperti ke mungkin kalau arsitek itu ke bangunan, kalau kita itu lebih ke wilayahnya gitu. Oke. Jadi emang luas banget. Semester pertama ini atau semester 1 dan 2, mata kuliahnya itu apa aja sih Kak? Dan menurut Kakak yang tersulit dan termudah itu apa Kak? Kalau untuk semester 1 mungkin seperti kebanyakan univ lain ya, masih kayak MKU kayak agama, mungkin PKN bahasa Inggris bahasa Indonesia, sama pengantar gitu. Kayak yang paling pertama itu ada pengantar desain perancangan, terus ada juga pengantar ilmu sumber daya lingkungan sama ekonomi kota. Nah, karena di PWK ini jadi juga walaupun kita ini dari fakultas teknik ya, tapi rentang kita tuh luas banget. Masuk ke sosmed juga, masuk ke saintek juga, geografi paling banyak sih terutama. Dan itu di semester pertama itu masih pengantar-pengantar sih. Terus di semester ini baru kita udah mulai mendalam-dalam kayak belajar tata guna lahan, morfologi kota, terus belajar infrastruktur kota seperti itu. Oke. UNED benar-benar sudah masuk PTN favorit ya Kak, 15 besar ya. Nah, ya 10. Biasakan Jabometrik sih. Kan Jabometrik 10 ya. 10. Kenapa sih Kak UNED menjadi daya tarik para pejuang untuk memasuki program yang diinginkan masing-masing? Ya mungkin cara dari kotanya mungkin ya. Kotanya itu termasuknya itu masih murah. Terus juga masih termasuk banyak wisata. Ya hampir sama kalau di Jawa Timur kan kota-kota besar itu paling ya Malang, Jember ya sama Surabaya. Nah, terus juga di prodi-prodi UNED juga termasuknya banyak. Apalagi tekniknya itu aja ada 16 prodi. Ada teknik pertambangan, ada teknik kimia, teknik lingkungan. Jadi mungkin pilihan prodinya banyak.
Dan kalau yang aku tahu sih, kenapa bisa masuk di Bobometrik itu karena ada peningkatan dari ini, pembelajaran online. Jadi peningkatan pembelajaran online di UNED itu meningkat, alhasil di Bobometrik itu jadi peringkat 10. Oke. Daya tarik kita terlepas dari fasilitas ya Kak. Ya. Nah, di UNED ini fasilitasnya apa saja sih Kak? Kalau fasilitas sih mungkin hampir sama ya seperti universitas kebanyakan ya. Kalau aku sendiri sih emang belum pernah ke kampus yang langsung, kan masih online. Tapi dari yang aku tahu sih kalau prodinya kita kalau di teknik itu sendiri ada lab-lab tertentu kayak lab buat teknik mesin, lab buat teknik sipil. Kalau lab untuk data sendiri itu kan perpetaan, karena nanti kita cenderung mainnya itu di perpetaan karena kan kita merencanakan wilayah dan kota, jangkauan itu luas, jadi lebih fokus ke peta. Mungkin lebih ke lab-lab seperti itu sih. Atau kalau nggak itu namanya itu lab geologi. Nah, untuk angkatan sendiri Kak, SNMPTN komponen sendiri di 2020 itu berapa Kak? Kalau persen? Kalau untuk SNPTN sih aku kurang tahu ya. Cuman kalau tahun lalu itu tahu aku sih ada 80 orang total. Dan dari 80 itu aku kurang tahu yang SNPTN berapa ya. Cuman kalau SNPTN itu ada 40, kota itu ada 40. Jadi untuk SBM itu 40, dan untuk mandiri itu kayak lebih untuk melengkapi kekurangan dari inilah SNPTN sama SNPTN. Kalau tahun kemarin itu kalau nggak salah itu peminatnya itu naik jadi 700-an, sekitar 700, yang diterima sekitar 40. Kalau tahun lalu itu ada 400 anak pendaftar, yang diterima 40. Oke, berarti tahun kemarin ini berapa persen Kak kira-kira Kak? Kalau keketatan sih ya bisa dihitung sendiri ya. Tapi kalau sebelum tahun itu sih keketatannya 10%. Ya. Oh mungkin juga ini sih UNED jadi pilihan mungkin juga karena keketatannya itu masih nggak terlalu tinggi. Bahkan kedokteran pun masih tidak terlalu tinggi dibanding sama universitas lain. Oke, untuk presentasi SNMPTN, SNMPTN, dan mandiri itu saya tampungnya presentasi berapa Kak? Mungkin sama ya kayak universitas lain, kurang tahu juga. Yang aku tahu sih lebih ke SPM-nya sih. Gitu. Jadi SNMPTN dari tampung terbanyak ya Kak? Ya. Oke. Untuk Kak Bintara Mata sendiri Kak, lolos di jalur SPM. SNMPTN. Nah, skor Kakak untuk tembus PWK UNED berapa sih Kak? Pas itu aku rata-rata 586 kalau nggak salah. Tapi yang perlu diingatkan ada pembobotan ya, ada pembobotan. Nah pembobotan ini kan disesuaikan dengan prodi yang kamu ambil kan. Kebetulan aku di prodi saintek, teknik juga, maka yang difokuskan itu nilai kuantitatif ya, sama apa nalaran ya. Nah kebetulan di dua nilai ini aku tuh termasuk nilai-nilai tertinggi itu di situ. Jadi mungkin emang ngebantu banget buat aku lolos di jurusan ini sih. Oke, untuk SBMPTN, PWK, kenalkan lulusan berapa Kak? Ingat Kak? Untuk saintek urutan ke-6, untuk fakultas saintek urutan kedua setelah prodi teknik sipil. Oke, untuk tips dan trik cara anak belajar pada PTBK gimana Kak? Sebenarnya sih aku sih telat ya, agak telat juga belajar itu. Cuman saran aku itu emang harus berbulan-bulan sih. Kenapa? Karena bakal ada saatnya kita itu ngabisin waktu cuma buat nangkum materi, ya nggak sih? Nah, nangkum materi ini tuh nggak bisa cuman habis 1 bulan kita ngerangkum sambil belajar, itu nggak bisa. Kalau menurutku sih harus benar-benar nyediain waktu berapa bulan gitu untuk ngerangkum materi, baru nanti setelah itu kita bisa kayak belajar materi gitu loh. Kalau aku sendiri sih triknya itu pertama aku emang benar-benar ngabisin waktu itu fokus buat ngerangkum materi dulu, ngumpulin materi, baru kalau misal sudah cukup, baru kemudian aku itu mulai dengan metode belajar itu per hari itu 4 jam. Pokoknya per hari itu aku porsir 4 jam, terus di sela-sela itu kalau kan aku kan udah kayak ngebayangin ya UTBK itu ada sesinya itu pasti kalau nggak siang. Nah kebetulan saat itu aku dari 4 jam itu ya aku kalau nggak pagi siang itu tak selingin tryout gitu, kayak buat biar lebih mesti terbiasa sama waktu sih, membiasakan diri saat pengerjaan itu waktunya, manage waktunya gimana gitu-gitu. Jadi nantinya kita tuh kayak nggak kaget gitu loh kalau misal udah mulai apa pengerjaan ITBK-nya, karena udah biasa ya manage waktu gitulah.
Oke, at least ketika kita sudah memasuki perkuliahan, pasti ada suka dan dukanya ya, Kak? Ya, Nah, suka dan dukanya masuk teknik dan khususnya PWK ini apa sih, Kak? sebenarnya gini, kalau di IMES, aku nggak tahu, tapi kayaknya hampir semua PBK tuh kayak gitu ya. Di PBK itu ada yang namanya itu studio. Mungkin kalau di beberapa univ itu semester 2 udah ada studio, tapi studio ini tuh apa? Jadi kita tuh benar-benar melakukan namanya itu perancangan dokumen untuk perancangan suatu wilayah. Karena kan perancangan dokumen ini tuh ada tingkatannya, ada dari kecamatan, kabupaten, terus wilayah, sama tapak atau beberapa wilayah kekhususan seperti itu. Nah, kalau di unit sendiri itu dari semester pertama itu kita udah ada kayak hampir mirip studio, cuman belum studio gitu loh, kayak baru pengenalan doang biar nanti kita nggak kaget. Ya, itu termasuk yang paling berat karena itu benar-benar 3 bulan pengerjaan dan itu kelompok dan itu harus survei ke daerah karena di dokumen itu kan kita ada yang namanya butuh fasilitas terus memperlihat keadaan kita dan itu kalau dan itu bertingkat jadi yang pertama kita cuma satu koridor atau satu jalan yang di situ tuh benar-benar kayak kirinya itu perkotaan. Nanti kalau udah kita semakin ke atas itu kita makin meningkat. Jadi semester pertama ini mungkin baru satu koridor jalan, semester kedua nanti kita kecamatan, terus semester keempat itu kita baru belajar kabupaten. Jadi benar-benar satu kabupaten itu kita rancang nih dokumennya apa aja yang diperlukan, dokumen perencanaannya gitu. Ya, untuk prospek kerja PWK itu apa, Kak? Prospeknya itu luas sih, karena kebetulan semenjak ada UU nomor 11 itu ya, jadi setiap daerah itu benar-benar udah harus punya dokumen perencanaan. Gunanya untuk apa? Karena nantinya para investor itu harus benar-benar tahu gitu loh, lahan ini itu cocok nggak sih buat diinvest. Nantinya itu dokumen-dokumen ini itu akan digunakan untuk syarat-syarat suatu daerah itu bisa menjadi kayak kalau misalnya ada mau investor nih bangun di sini, itu nanti tuh harus ada kelengkapan dokumennya dulu. Nah, kebetulan masih banyak banget daerah-daerah di Indonesia itu yang belum punya master plan. Jadi kayak perencanaan itu masih kurang. Nah, alhasil bismillah nih kayak ini bisa bekerja uh, membantu perancangan itu. Jadi prospeknya itu bisa di mungkin kalian mau cara mandi jadi perencana atau mungkin di dinas PUPR, dinas perumahan bisa juga. Atau mungkin bisnis properti atau proyek-proyek itu juga. Oke, PWK kan istilahnya kita dengar 11-12 dengan arsitektur dan teknik sipil ya, Kak. Nah, apa sih yang perbedaan antara ketiga tersebut, Kak? Ya sebenarnya PWK itu ilmunya itu nggak mendalam. Jadi kita itu belajar kayak sekedar ini. Kita itu nggak ada yang mendalami. Berbeda dengan sipil yang mungkin mendalami konstruksi, sama arsitek yang mendalami benar-benar estetika bangunan dan bangunannya. Kita itu lebih belajar dikit-dikit tentang arsitek juga kayak lebih tentang kesesuaian bangunan mungkin atau lebih ke kalau sipil mungkin lebih ke belajar tentang drainase atau sistem persampahan seperti itu tapi nggak pernah terlalu mendetail jadi kalau dibilang mirip juga enggak karena kita tetap lebih banyak ke sosialnya cuman kalau ditanya apakah belajar menyerempet di situ ya. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya, pengalaman apa sih yang Kakak dapat setelah Kakak kuliah? Paling berbagai sih maksudnya itu benar-benar kalau pengerjaan studio yang aku bilang itu benar-benar bisa nggak tidur uh, dan sebenarnya aku nggak masalah sih begadang karena udah biasa begadang kan cuman begadang tugas itu beda sama kita biasa begadang kan kita biasa begadang paling ngapain sih nonton film apa apa kan kalau ini tuh benar-benar begadang yang tugas gitu jadi benar-benar agak kaget awalnya terus juga kalau di UNES itu perlu dikasih itu kita itu semester awal itu masih santai benar santai tugas juga sedikit tapi pas kita masuk ke semester akhir semester gitu pas kita mau UAS disitulah udah tugas menumpuk dan di situ yang benar kayak hektik banget pusing banget tapi di situ juga kita belajar gimana cara manajemennya dan
awal-awalnya sih aku kayak bener-bener panik sih, kayak ini gimana masa ini ya, karena kan bener-bener cuma 3 minggu. 3 minggu itu pengerjaan tugas, terus ada juga UAS tentunya, dan deadline lain dari semester itu. Di 3 minggu ini tuh bener-bener padat banget sih. Jadi ya kurang tidur mungkin, tapi di situ juga ya adaptasi kita dari SMA ke kuliah. Oke. Jadi kuliah bukan jadi tolak ukur ya Kak, tapi kenapa sih kita dianjurkan kuliah Kak? Sebenarnya sih ya emang sih yang bukan kayak harus kuliah banget, harus kuliah, harus kuliah. Tapi kalau aku sih lebih ke mengejar keilmuannya gitu sih, lebih ke ya walaupun emang ya namanya kita juga nggak ada yang tahu, belum tentu juga kalaupun aku kuliah di sini bakal kerja di bidang ini, kita juga nggak tahu ke depannya. Tapi kalau aku sendiri sih penting karena ya aku sih kayak sia-sia aja gitu, kayak orang tua, soalnya sebetulnya orang tua aku juga mampu kan, apalagi ibu aku sarjana, masa anaknya enggak, itu sih lebih kayak itu sih. Dan kayak kalau kita difasilitasin kenapa enggak gitu. Tapi selain itu juga ya kalau kalau kita ingin realistis aja sih, dunia kerja pun sekarang paling enggak S1 lah, karena kamu sarjana aja istilahnya udah bekerja gitu. Jadi ya menurutku sih penting nggak penting itu terserah kalian masing-masing. Kalau menurut aku sih selama kalian ada kesempatan kenapa enggak. Oke. Untuk biaya kehidupan di tempat ini itu bagaimana Kak? Maksudnya murah banget itu, kalau kita bicara biaya pendidikan itu murah, karena walaupun mandiri pun itu kamu paling tinggi cuma 10 juta kalau teknik ya, padahal teknik itu maksudnya mahal kan. Walaupun tetap ada keterbatasan sih, dan mungkin itu lagi salah satu faktor kenapa banyak yang minat ke situ, karena biaya kuliah itu murah, termasuknya murah. Mandiri, kalau di mandiri kayak begitu cuma 10 juta, kamu masih bisa dapat UKT kedua tiga kalau ikut mandiri dulu. Dan aku sendiri dapat AT 3 kalau nggak salah. Dan di sana itu banyak banget kuliner-kuliner murah, yang istilahnya kamu di bawah 10.000 aja masih bisa lah, bisa dapat makanan yang kenyang gitu. Jadi ya emang kalau kehidupan di sana sih masih masih murah, tapi tenang aja kok, walaupun kayak sebenarnya kayak murah tapi tetap ada mall gitu. Oke. Untuk memilih program studi ketika kuliah, tentunya tidak salah-salah mereka harus sesuai dengan passion. Bagaimana sih Kak cara kakak menemukan passion kakak? Kalau aku sih benar, walaupun aku IPA, jadi aku IPA sempat cari ke sosum karena takut ada TKA di Saintek, aku takut nggak kuat. Tapi ya kebetulan rezekinya kan kita corona terus jadi TPS. Kalau aku itu dari SMA itu emang awalnya mau masuk di IPS, tapi orang tua nggak boleh karena pengen IPA IPA IPA. Terus ya akhirnya berdampak kita sama aku, nilainya pun nggak buat SNPTN karena itu hitungan aku nggak bisa. Tapi terus semenjak ada corona kan, terus diumumin itu kalau cuma ada TTS, aku mikir lagi, ini kalau aku masuk kostum apa aku benar-benar minat. Terus di tengah-tengah itu aku nemu nih jurusan saintek dan teknik, yang mana sebenarnya bapak aku tuh pengen banget aku tuh ada kuliah itu di bidang-bidang keteknikan gitulah, yang masih ada hubungan dengan proyek-proyek seperti itu. Terus dan dia ini juga nggak kayak sipil gitu, nggak kayak sipil, nggak kayak arsitek, fokus ke hitungan. Dan di prodi ini tuh kok kira-kira kok sosum ya, banyak sosumnya, yang mana itu benar-benar kayak wah cocok nih. Dan sosumnya itu juga benar-benar sosum yang aku suka gitu loh, kayak kegeografian gitu dan sosial geografi yang benar-benar aku suka. Hasil ya oh aku cocok nih. Jadi kalau buat saran aku sih, pertama kalian ketahui dulu kalian itu kuatnya itu di pelajaran apa sih pas SMA. Terus kalian itu sebelum milih prodi itu pastiin banget searching yang namanya silabus mata kuliah apa sih yang dipelajarin. Jangan sampai kalian itu cuman karena namanya namanya kok keren ya masuk, enggak, harus benar-benar dicek, karena kan yang namanya gitu sekarang juga banyak kan pembahasan tentang prodi. Kalian bisa cari-cari info-info terus mengenai prodi itu, lebih dekat dengan prodi itu. Jadi menurut aku sih seimbangin kemampuan kamu, sudah pastiin
kalau prodi itu benar-benar cocok sama kemampuan kamu, jangan cuma asal-asalan. Oke, berhubung tahun sekarang ada TKA Kak. Nah, selain pembuatan sukses TPS, di TKA-nya itu pembuatan yang relevan dan dominan itu apa Kak? Eh, kalau apa? Kalau sekarang TKA ya. Ya, sekarang ada TKA, pembuatan sukses TKA yang relevan dengan PWK itu apa Kak? Kalau aku lihat sih paling fisika ya, lebih ke fisika matematika paling itu. Kalau biologi kurang tahu juga sih. Mungkin kan kalau biologi kan lebih ke dokteran ya sih. Iya. Oke, mungkin teknik harus fisika sama matematika ya kalau Iya, yang iya. lebih ditekankan adalah. Walaupun kembali lagi sih di PWK ini nggak ada fisika, nggak ada kimia, nggak ada biologi. Paling adanya itu kalkulus kalau nggak statistika lah di unit-unit itu. Oke, mungkin yang terakhir ini Kak, statement pesan untuk para pejuang bisa disampaikan Kak. Uh, aku sih pengen pesen banget sih kalau kalian itu uh, optimis boleh, tapi tetap harus realistis. Yang mana realistis itu gimana? Kalau kalian misal udah nyoba-nyoba tryout online, skor-skornya kok segitu-gitu, ya gimana lagi, jangan dipaksain kalau menurut sih. Kayak kalian sudah coba-coba tryout, skornya kok segitu-segitu aja, terus mungkin kalian pengen ke yang lebih tinggi, kan itu kan pastinya susah. Kalau karena menurut aku sih hasil tryout itu mayoritas ya benar-benar mencerminkan hasil kita ke depannya sih. Ya walaupun mungkin nanti ada faktor-faktor keberuntungan kita juga nggak tahu. Ya tetap ibadah nomor satu sih seperti terus uh, rutin belajar, terus ikuti tryout, dan jangan sampai kalian itu misal di akhir lah. Intinya ikutin passion kamu, pastikan kamu pilih jurusan yang benar, terus jangan lupa berdoa, usaha, dan ya realistis. Pokoknya realistis itu paling utama sih. Karena nantinya kalau kita realistis itu nggak bakal sakit di akhir. Oke, terima kasih Kak Bintang sudah menjadi narasumber pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk semuanya. Tetap semangat ya. Dan tidak putus asa dan tetap terus berusaha. Good luck.